Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, kali ini membahas lagi latihan soal tes wawasan kebangsaan TWK integritas lagi, dan ini adalah yang part 2-nya ya. Oke, langsung saja lanjut ke soal yang pertama. Untuk diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, seseorang harus memiliki pengalaman dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan sekurang-kurangnya selama A. 5 tahun, B. 10 tahun, C. 15 tahun, D. 20 tahun, E. 25 tahun. Jadi untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu salah satu syaratnya yang harus dipenuhi itu adalah harus berijazah sarjana hukum atau sarjana lain ya, yang mempunyai keahlian itu sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan. Jadi jawabannya adalah yang C, itu harus 15 tahun. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Berikut ini yang bukan sebagai komponen untuk membangun sumber daya manusia dalam institusi agar memiliki integritas tinggi adalah A. Promosi, B. Mutasi, C. Rekrutmen, D. Seminar, atau E. Presentasi kerja. Jadi di sini yang ditanyakan adalah yang bukan ya, yang bukan merupakan komponen untuk membangun sumber daya manusia dalam institusi agar memiliki integritas yang tinggi. Jadi kalau promosi ini kan bisa meningkatkan membangun sumber daya manusia, karena kalau misalkan ada promosi kan jadi semakin semangat, kalau misalkan memberikan hasil yang terbaik nanti bisa dipromosikan. Dan mutasi ini juga kan perubahan posisi jabatan pekerjaan seperti itu. Dan untuk mutasi ini kan dasarnya fungsinya itu untuk pengembangan pegawai ya, karena tujuan utamanya itu meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Jadi ini juga termasuk komponen membangun. Rekrutmen juga kan untuk membangun sumber daya manusia, jadi setiap tahun diadakan rekrutmen gitu misalkan. Dan untuk yang seminar inti baru yang bukan merupakan komponen untuk membangun sumber daya manusia, karena seminar ini yang dimaksudkan dalam instansi itu merupakan cara untuk meningkatkan kinerja. Jadi seminar itu untuk meningkatkan kinerja, jadi bukan untuk membangun sumber daya manusia ya, bukan membangun integritas. Jadi jawabannya adalah yang seminar. Jadi kalau presentasi kinerja kan ini kita juga dapat membangun sumber daya manusia kita. Kalau seminar kan di luar kerja ya, jadi untuk menambah ilmu kita aja. Jadi itu merupakan untuk meningkatkan kinerja, jadi bukan untuk membangun integritas. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Ciri seorang pemimpin sebagai teladan dan elaborator mampu mentransformasikan A. Nilai agama dan nilai luhur Pancasila, B. Nilai budaya dan nilai luhur Pancasila, C. Nilai kemanusiaan dan nilai luhur Pancasila, D. Nilai agama dan nilai kemanusiaan, E. Nilai budaya dan nilai kemanusiaan. Jadi ini yang ditanyakan adalah ciri seorang pemimpin sebagai teladan dan juga elaborator itu mampu mentransformasikan nilai apa gitu ya. Jadi jawabannya langsung saja ya. Jawabannya adalah nilai agama dan nilai luhur Pancasila. Jadi pemimpin sebagai teladan dan elaborator itu harus mampu mentransformasikan nilai agama dan nilai luhur Pancasila sebagai budaya bangsa dan juga sebagai kepribadian. Jadi ditransformasikan sebagai budaya dan kepribadian. Jadi jawabannya adalah yang A.
Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Setiap warga negara berhak ikut serta dalam penyelenggaraan negara dengan proses rekrutmen yang akuntabel, transparan, dan efisien. Untuk membentuk karakter penyelenggaraan negara yang baik dan berintegritas, maka diperlukan A. Pelatihan bela negara, B. Kode etik penyelenggara negara, C. Norma dasar, D. Sumpah setia jabatan, E. Tata tertib penyelenggara. Jadi ini pertanyaannya, kalau misalkan kita perhatikan ya, yang ditanyakan itu untuk membentuk karakternya. Jadi kalau misalkan kita membentuk karakter itu, yang diperlukan itu apa? Norma kan memang peraturannya ya, jadi bukan sumpah setia jabatan ini ya, bukan, ini kan nanti setelah terpilih rekrutmen baru nanti sumpah setia jabatan. Terus tata tertib penyelenggara negara juga kurang tepat. Kalau misalkan pelatihan bela negara, ini juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang B, kode etik penyelenggara negara. Jadi perlunya kode etik aparatur negara untuk mengatur dan membentuk aparatur negara dalam menjalankan kewenangan serta kewajibannya sesuai dengan jabatan yang diemban. Jadi kode etik ini sangat penting ya, karena kan membentuk dan juga mengatur aparatur negara dalam menjalankan kewenangan serta kewajibannya yang sesuai jabatannya nanti yang akan diemban itu. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Hal yang paling sulit menjadi manusia yang berintegritas adalah A. Perilaku jujur, B. Tanggung jawab, C. Disiplin, D. Konsistensi, E. Percaya terhadap orang lain. Jadi ini yang ditanyakan adalah hal yang paling sulitnya. Tapi ya, misalkan kita mau menjawab setiap hal di dunia ini, yang paling sulit di antara ini tuh apa? Jujur itu sulit ya, tapi kan bisa diusahakan. Tanggung jawab juga. Semuanya ini memang bisa diusahakan, cuma yang paling sulit di antara semuanya ini adalah yang konsistensi. Karena misalkan berperilaku jujur terus kan, konsisten jujur terus kan itu susah. Tanggung jawab juga harus konsisten, disiplin juga disiplin terus secara terus menerus ya, susahnya itu menerapkan yang terus menerus yang konsisten ini. Jadi ini adalah yang paling sulit gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Pendidikan sebagai salah satu elemen dalam masyarakat yang bermuatan positif mampu memberikan pengaruh untuk membangun sikap kejujuran. Berikut ini perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran adalah A. Budaya membuang sampah tidak pada tempatnya, B. Budaya membuat kantin kejujuran, C. Budaya mencontek, D. Budaya saling percaya antar sesama warga sekolah, E. Budaya tidak percaya pada guru dan kepala sekolah. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, langsung dibaca aja kalimat terakhirnya dulu ya. Berikut ini perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran. Berarti memang yang ditanyakan itu cuma ini aja. Apakah budaya membuang sampah tidak pada tempatnya? Itu bukan tidak jujur, tapi lebih ke tidak bertanggung jawab ya. Karena tidak bertanggung jawab sebagai individu yang hidup di masyarakat, juga tidak bertanggung jawab juga pada diri sendirinya juga. Budaya membuat kantin kejujuran, ini malah menerapkan aspek kejujuran, maka bukan ketidakjujuran. Budaya mencontek, ini baru benar. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya. Jadi budaya mencontek ini merupakan budaya yang melanggar aspek kejujuran, sehingga harus disingkirkan ya budaya mencontek ini. Jadi kan tidak baik. Dan untuk budaya saling percaya antar warga sekolah ini lebih ke kejujuran. Jadi ini juga bukan. Budaya yang tidak percaya pada guru dan kepala sekolah, ini juga bukan ketidakjujuran tapi ketidakpercayaan, tapi ini juga salah ya. Jadi yang benar adalah yang C, budaya mencontek. Lanjut pertanyaan nomor 7. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam komponen pengukit pembangunan zona integritas menuju WBK atau WBBM adalah
A. Penataan tata laksana, B. Penataan manajemen SDM, C. Penguatan akuntabilitas kinerja, D. Penguatan pengawasan, E. Peningkatan manajemen SDA. Jadi ini untuk pertanyaannya adalah yang tidak termasuk ya. Komponen pengungkit pembangunan zona integritas menuju. Jadi untuk informasi ya, misalkan ada yang belum tahu, WBK itu artinya adalah wilayah bebas dari korupsi, dan untuk WBBM itu wilayah birokrasi bersih dan melayani, seperti itu. Jadi untuk komponen pengungkit menuju WBK dan WBBM ini ada 6, antara lain ada yang pertama manajemen perubahan, yang kedua penataan tata laksana, yang ketiga penataan manajemen SDM, 4 penguatan akuntabilitas kinerja, 5 penguatan pengawasan, dan 6 peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi yang tidak termasuk di sini adalah yang peningkatan manajemen SDA. Jadi jawabannya adalah E. Jadi ini tidak termasuk ke dalam pengungkit pembangunan zona integritas menuju WBK dan juga WBBM. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 8. Pencegahan korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam kinerja, di mana dengan kompetisi yang sehat dan insentif yang optimal, maka diharapkan orang tidak perlu melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan. Merupakan pencegahan korupsi dengan pendekatan A. Pengacara, B. Bisnis, C. Pasar, D. Budaya, E. Moral. Jadi yang ditanyakan di sini adalah pendekatan pencegahan korupsi dengan pemberian insentif gitu ya. Jadi itu termasuk apa gitu, pendekatan yang apa. Jadi untuk pencegahan korupsi sendiri, model pendekatan pencegahan korupsi itu terdiri dari berbagai macam ya. Jadi pendekatannya itu antara lain ada pendekatan pengacara. Pendekatan pengacara ini memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang lebih bertanggung jawab. Jadi pendekatan pengacara ini lebih ke penegakan hukum dengan aturan hukum ya. Dan selanjutnya untuk pendekatan bisnis. Untuk pendekatan bisnis ini mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Dengan kompetisi yang sehat dan insentif yang optimal, maka diharapkan orang itu tidak perlu melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan gitu. Dan selanjutnya ada pendekatan pasar atau ekonomi. Pendekatan ini tuh menciptakan kompetensi antar agen atau sesama pegawai pemerintah misalnya dan sesama klien, sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik atau jadinya itu tidak korup supaya dipilih pelayanannya, seperti itu. Dan untuk selanjutnya adalah pendekatan budaya. Pendekatan budaya itu membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk gitu. Jadi kalau pendekatan budaya lebih ke memperkuat sikapnya ya, sikap anti korupsinya individunya. Jadi jawabannya adalah yang bisnis ya. Jadi korupsi itu tidak perlu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan karena sudah ada insentif. Jadi lebih berlomba-lomba untuk mendapatkan insentif tersebut. Jadi ini dinamakan bisnis ya. Jadi menguntungkan kedua belah pihak, makanya dinamakan pendekatan bisnis. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 9. Faktor terbesar yang sering menjadi penyebab terjadinya tindak korupsi di Republik Indonesia adalah A. Faktor agama, B. Faktor lingkungan, C. Faktor sosial, D. Faktor budaya, E. Faktor hukum. Jadi yang ditanyakan di sini adalah faktor penyebab korupsi. Jadi faktor penyebab korupsi itu apa? Gitu. Dan kalau misalkan faktor agama itu tidak mungkin ya, kalau kita
agamanya kuat, kita tidak mungkin melakukan korupsi. Kalau faktor lingkungan juga kurang tepat ya. Yang benar ini adalah faktor sosial. Jadi faktor terbesar penyebab tindak pidana korupsi, tidak korupsi di Republik Indonesia ini adalah faktor sosial, di mana orang itu ingin memenuhi gaya hidupnya yang tinggi sehingga melakukan tindakan korupsi. Jadi jawabannya adalah C. Jadi lebih awalnya itu gara-gara untuk memenuhi gaya hidup itu tadi ya, sehingga melakukan korupsi. Kalau faktor budaya juga tidak ya, karena budaya yang baik juga tidak mengajarkan korupsi. Faktor hukum juga tidak. Jadi jawabannya adalah yang C, faktor sosial. Selanjutnya adalah nomor 10. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila kedua menunjukkan etika dalam A. Ekonomi, B. Budaya, C. Pemerintahan, D. Sosial budaya, dan E. Hukum. Jadi ini yang ditanyakan adalah amanat Pancasila dalam membangun integritas yang merujuk pada sila kedua. Jadi sila kedua itu menunjukkan etika apa gitu. Jadi sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi integritas manusia pada sila kedua itu kan rasa kemanusiaan yang menampilkan sikap antara lain adalah jujur, lalu toleransi, dan saling menghargai dari keberagaman. Itu merupakan etika moral dalam aspek sosial budaya ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 11. Proses awal pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui proses rekrutmen birokrasi. Perwujudan proses rekrutmen tersebut di Indonesia saat ini dilakukan dengan cara A. Pelimpahan ke daerah otonom, B. Memberikan pengkhususan pada putra-putri Papua, C. Sistem Computer Assisted Test atau CAT, dan D. Seleksi berdasarkan kompetensi bidang yang dibutuhkan, E. Seleksi nasional yang dilakukan oleh masing-masing daerah. Jadi kalau misalkan ini pertanyaannya adalah untuk pemberantasan korupsi ini, perwujudan dalam proses rekrutmen itu dilakukan dengan cara apa gitu. Itu adalah pertanyaannya ya. Apakah pelimpahan ke daerah otonom? Itu tidak ya, karena rekrutmen itu kan sekarang dilakukan dengan C. Sistem Computer Assisted Test ya. Ada formasi tertentu untuk formasi putra-putri Papua, tapi itu bukan caranya, karena yang ditanyakan adalah cara ya. Jadi dilakukan dengan sistem CAT. Sistem CAT sendiri ini sebagai rekrutmen birokrasi Indonesia yang merupakan poros pemberantasan korupsi karena dilakukan secara akuntabel, transparan, dan juga real time. Jadi kalau tes kemarin misalkan ada tes SKD, SKB itu kan tesnya online semua ya, jadi hasilnya itu bisa langsung keluar dan kita itu bisa langsung tahu berapa nilai kita. Jadi secara real time, dan untuk ada celah-celah, misalnya ada celah untuk berbuat curang gitu, itu BKN itu terus melakukan pembaharuan seperti sekarang. Kita juga harus untuk menghindari joki. Kemarin kan masih ada joki-joki gitu, jadi sekarang pakai sistem deteksi wajah gitu. Jadi memang untuk rekrutmen birokrasi ini dilakukan dengan cara CAT, jadi bukan ini juga, D juga bukan, E juga bukan ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Approach bagi seorang penyelenggara negara sesuai dengan nilai Pancasila diwujudkan dengan
A. Ikut dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. B. Menjalankan aktivitas keagamaan di sela-sela pekerjaan. C. Meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. D. Menjalankan kewenangan atas dasar ketuhanan. E. Sumpah jabatan sesuai agama dan keyakinan. Jadi ini yang ditanyakan adalah pendekatan religius ya bagi seorang penyelenggara negara yang sesuai dengan Pancasila itu diwujudkan dengan apa. Jadi untuk bentuk pendekatan religius sebagai seorang aparatur negara itu di Indonesia itu adalah dengan pengambilan sumpah jabatan berdasarkan agama yang dianutnya untuk menunjukkan integritas diri yang bermoral sesuai dengan agama dan kepercayaannya gitu. Jadi jawabannya adalah diwujudkannya itu dengan sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan. Tuh. Baik buruknya perilaku seseorang penyelenggara negara dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu A. Integritas dan komitmen, B. Kinerja dan komitmen, C. Prestasi dan integritas, D. Etika dan perilaku, E. Norma dan etika. Jadi di sini yang ditanyakan adalah baik buruknya perilaku seseorang ya. Baik buruknya perilaku seseorang itu dapat dilihat dari dua aspek. Apa aja itu ya. Jadi jawabannya itu adalah melalui dua aspek atau dua indikator ya, yaitu integritas dan juga dari komitmennya. Jadi kalau integritas itu lebih ke internal ya, internal. Kalau komitmen itu eksternalnya. Jadi penyelenggara negara sebagai komponen utama penyelenggaraan negara itu dapat dilihat baik buruknya perilaku itu melalui dua indikator ini, yaitu integritas dari segi internalnya dan juga komitmen dari eksternalnya dalam penyelenggaraan negara gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya adalah nomor 14. Tidak semua keahlian penyelenggara negara dapat digunakan untuk kepentingan negara dan bangsa. Harus disesuaikan dengan kode etik dan nilai yang ada di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan asas A. Proporsionalitas, B. Profesionalitas, C. Keterbukaan, D. Akuntabilitas, E. Kepentingan umum. Jadi di sini pertanyaannya adalah keahlian penyelenggara negara itu dapat digunakan untuk kepentingan bangsa negara, harus disesuaikan dengan kode etik dan nilai yang ada di masyarakat. Hari ini berkaitan dengan asas apa yang harus, misalkan kita melakukan keahlian kita itu harus berdasarkan kode etik gitu. Jadi kalau kita baca soalnya itu kita sudah bisa langsung menemukan jawabannya. Kan di sini ada kata kuncinya keahlian. Keahlian kan berhubungan dengan profesionalitas ya. Jadi jawabannya adalah yang B, profesionalitas. Jadi asas profesionalitas ini kan merupakan ketentuan bagi setiap penyelenggara negara dalam menggunakan kemampuan atau keahliannya yang harus dilaksanakan berdasarkan kode etik dan nilai di dalam masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan proporsionalitas ini bukan ya, karena ini lebih ke asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks dan tujuan. Jadi secara proporsional. Kalau terbuka ya, keterbukaan itu lebih terbuka. Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan umum juga lebih mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B, asas profesionalitas. Oke, pertanyaan yang terakhir ya, nomor 15. Ini 3 elemen penting penopang fakta integritas yang harus didekati secara paralel untuk mendorong
fakta integritas di daerah sasaran adalah A. Legislatif, eksekutif, yudikatif. B. Legislatif, eksekutif, pelaku usaha. C. Legislatif, eksekutif, masyarakat. D. Pemerintah, masyarakat, tokoh daerah. E. Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat. Jadi ini yang ditanyakan adalah 3 elemen penting penopang fakta integritas. Jadi yang ditanya yang tentang integritas ya. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu 3 elemennya itu seperti apa, jadi kita bisa menyeleksi itu. Jadi kalau misalkan eksekutif, legislatif, yudikatif itu kan kalau misalkan berhubungan dengan integritas itu agak jauh ya, karena ini merupakan lembaga negara. Jadi berarti yang ada legislatifnya ini bukan, jadi A, B, C salah. Tinggal antara D dan E seperti itu. Misalkan kita tidak tahu jawabannya gitu, jadi kita bisa menjawab soal itu dengan cara analisis seperti yang aku lakukan tadi. Jadi sebenarnya 3 elemen penting penopang fakta integritas itu ada 3 ya, yaitu ada pemerintah, ada pelaku usaha atau bisnis, dan juga ada masyarakat sipil gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari Kutucer Official. Untuk materi TWK ada di playlist materi TWK, dan untuk soal dan pembahasan juga ada di playlist soal dan pembahasan. Silakan kalian cek di playlist. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. See you next time and bye-bye.